Waktu aku bangun, di sampingku ada bom. Menyangka itu sisa-sisa dari mimpi, aku atu tak atu saja. Aku tangkap dan meluknya seperti guling. Tidurku berkelanjutan untuk beberapa jam. Tatkala aku bangun terlambat esoknya, bom itu hampir saja menginjak kepalaku. Sekarang aku tercengang. Aku belum pernah merambah sebuah bom. Di dalam bioskop, bom tidak pernah menjadi terlalu penting. Yang penting adalah akibat-akibatnya. Sekarang aku terpaksa mengerti bahwa bom tidak sesederhana yang disampaikan oleh seorang juru kamera atau seorang sutradara film. Bom adalah sesuatu yang keras, dingin, penuh dengan seluk-beluk dan menimbulkan kerutan tentang apa yang harus diperbuat dengan sebuah bom. Aku hanya hidup seorang diri. Istriku telah berangkat ke pasar. Sedangkan anak-anak pada jam 9 seperti ini sudah pasti semuanya berada dalam kelas. Aku terpaksa menghadapi bom itu sendirian. Pembantu itu tentu tidak bisa diajak berunding. Ia hanya bisa mencuci dan memasak sambil memecahkan secara berkala gelas-gelas. Selain itu tentu saja tidak bisa diajak menghadapi bom. Bom itu seperti bayi yang tidak dimanjakan. Aku tahu itu taktik yang berbahaya. Begitu disentuh, maka tenaganya akan merasuk dalam badan, melumpuhkan otak, membakar emosi, sehingga setiap orang bisa menjadi pembunuh yang keji. Aku hanya berani memandangnya. Meninggalkan pun tidak bisa. Karena aku khawatir bom itu akan bertingkah, berkembang di luar pengamatanku. Bahkan, waktu diketok, aku cepat-cepat membentak iem agar renyah jauh-jauh. Pintu itu aku kunci. Kini aku yakin bahwa bom itu sedang bekerja. Aku seperti mendengar bunyi ketukan, sehingga aku curiga kalau itu bom aku. Kalau iya, tanpa dibantu lagi, bom itu akan meledak. Bagiku, sekarang tinggal pilihan, di mana aku dapat membiarkan bom itu meledak tanpa membahayakan banyak orang. Dalam keadaan seperti itu, aku teringat pada musuh-musuhku, tetangga yang aku benci, majikan yang pernah menyakiti hatiku, bekas-bekas pacar, dan beberapa pejabat yang culas, akan tetapi tetap menjadi wakil yang terhormat. Aku juga teringat pada gubuk-gubuk liar, gelandangan yang lebih pantas mati daripada hidup, lebih celaka daripada binatang. Aku dapat dengan mudah bawa bomnya ke sana, meledakannya, lalu memikul resikonya. Dianggap pahlawan atau penjahat. Tapi aku bukan laki yang jantan. Aku tidak berniat menjadi pahlawan atau penjahat secara spektakuler. Aku merasa lebih gampang untuk memandangi bom itu terus-menerus. Mungkin sekali aku akan memberitahu para tetangga untuk menjauhi rumahnya. Tapi aku khawatir kalau yang terjadi bukannya kebaikan, tapi keonaran. Dan kalau aku bohong, aku akan menjadi bulan-bulan ejekan. Selama 1 jam, aku tak dapat memutuskan apa-apa. Rasa cemasku makin jadi-jadi. Jantungku tidak kuat lagi untuk menghitung. Lalu bom itu aku raih. Aku masukkan dalam baju. Aku bawa keluar untuk diungsikan ke suatu tempat yang tidak mengganggu orang. Tapi di mana? Di mana tempat yang tidak mengganggu orang? Rumah tangganya
amat dempet-dempetan. Di mana-mana banyak orang. Terus apalagi di sekitar rumahku, pasar dan jalan raya yang amat ramai. Sambil meluk bom dengan sarung yang kusut dan sendal jepit, aku kebingungan di depan rumah. Aku berpikir aku harus memilih dengan cepat. Apa yang harus korbankannya? Bom itu tampaknya tidak punya banyak waktu lagi. Mungkin masih ada seperempat jam yang mendesak. Sesudah itu, kapan saja bisa terjadi ledakan. Untuk tidak menarik perhatian orang, aku lukep makin kuat bom itu. Sekarang, aku mulai menghitung kembali apa yang aku korbankan. Rumah tanggaku sendiri, rumah saudara tetangga yang dibenci satu kampung kan selalu bikin onar. Mobil sedan kepunyaan orang asing yang kebetulan lewat, kantor polisi, atau sebuah tanah lapang. Karena kacauan pikiranku, jantungku lebih keras menghitung. Saraf-sarafku tegang. Aku tidak bisa lagi berpikir dengan baik. Tiba-tiba saja aku lari kencang, sekencang-kencangnya. Aku melihat yang bendera yang tinggi, yang bendera yang paling tinggi daerah itu. Di puncaknya berkibar dengan anggun merah putih. Aku langsung memanjatnya. Mula-mula aku tidak menarik perhatian orang banyak, sebagaimana yang aku harapkan. Tetapi setelah aku mulai menaiki tiang bendera, orang-orang gempar. Mula-mula yang berdekatan saja. Kemudian dari jalanan mengalir banyak orang yang melihat aku hampir sampai puncak bendera. Tetangga-tetangga mula-mula tertawa. Serentak mereka tahu bahwa itu aku. Mereka heran. Di kalangan pergaulan biasa, aku adalah manusia yang wajar, sabar, dan baik. Aku dikenal sebagai orang yang lurus, tak akan melakukan apa-apa tanpa alasan yang kuat. Dan kalau sekarang aku memanjat yang bendera setinggi itu hanya dengan menggunakan kain sarung, pasti ada yang istimewa. Mereka berhenti ketawa, lalu lari menghampiri. Seorang anak lari ke sekolah memberitahukan anak-anakku apa yang terjadi kepada bapaknya. Anakku melaporkan pada gurunya. Lalu guru itu sendiri menganjurkan agar anak-anakku berlarian ke bawah tiang bendera. Salah seorang pergi ke rumah. Ia tidak menjumpai siapa-siapa lagi. Iem sudah pergi bersama orang lain menuju tiang bendera. Sementara istriku yang sempat belanja sudah ikut mengalir bersama orang banyak. "Oki, turun kamu!" teriak semua orang sambil melihat ke puncak bendera. Aku memberi isyarat agar orang-orang itu menjauh. Aku menunjuk bom yang berada di balik bajuku. Tetapi orang-orang itu tidak mengerti. Mereka berkumpul tak banyak. "Oki, turun!" Delik istriku yang baru sampai. Anak-anak ikut menderit di samping ibunya. "Bapak, turun!" Aku bertambah kuku berpegang. Ujung bendera itu mengibas-ngibas. Aku mengeluarkan bom lalu membungkusnya dengan bendera. Aku memandang ke bawah dengan cemas. Aku lihat begitu banyak orang. Tak penting lagi bahwa di antara mereka itu ada tetangga, istri, dan anak-anakku. Aku lihat begitu banyak orang. Rasa cemasku bertambah besar. "Jangan bunuh itu!" teriak istriku. Orang banyak terkesima. "Anak? Kau bilang anak? Anak apa?" Istriku meraung, mengacukan jari dan menunjuk ke buntalan yang aku rangkul.
Orang banyak segera sadar. Kini perhatian mereka tidak lagi kepadaku, tetapi kebuntalan itu. Semuanya terdiam memandang ke atas dengan cemas. Mereka tidak berani lagi berteriak, khawatir kalau aku jadi gugup dan menjatuhkan anakku. Jangan munafik itu, Oki. Itu anak kamu sendiri. Anak-anakku membantu ibunya. Mereka buka mulut lebar-lebar. Bapak, jangan bunuh adik kami. Orang banyak tak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah pribadi. Mereka hanya memandang dan membagi simpati mereka kepada pihak mana saja yang nanti ternyata benar. Sedangkan aku di puncak bendera itu semakin ketakutan. Aku tak dengar apa-apa lagi. Suara ketukan dari dalam bom itu makin keras menusuk-nusuk jantungku. Aku berteriak supaya orang-orang itu menghindar. Pergi, pergi semua. Tapi orang banyak itu makin mengalir ke tiang bendera. Aku jadi tambah takut, tubuhku gemetar. Tiang bendera ikut bergetar, melanjutkan ketakutanku. Ini membuat masyarakat di bawah tiang bendera itu cemas. Apalagi dengan tanggung jawab dan ketakutan. Aku memperhatikan bom itu. Kalau bom ini meledak, biar aku yang meledak sendiri. Kataku putus asa. Aku dekat bom itu ketat-ketat. Jangan, Pak! Teriak istriku. Orang banyak ikut berseru. Jangan, Oki! Sayang anakmu! Aku tidak mendengar. Aku terus mendekat. Istriku terus menjerit. Anak-anak berhenti membuka mulut. Sekarang mereka menangis. Pada saat itu orang banyak mulai bingung. Keadaan jadi tegang dan kacau. Hanya ada seorang petugas yang tenang. Ia melihat keadaan bertambah kritis. Ini memerlukan tindakan cepat. Harus diputuskan dengan cepat dan dilaksanakan dengan segera. Petugas itu menarik lengan istriku. Jadi, suamimu ingin bunuh anakmu? Benar, Pak. Mana di antara keduanya yang paling kau cintai? Kedua-duanya. Tidak bisa, pilih satu. Tidak bisa, Pak. Saya pilih kedua-duanya. Petugas itu menggeleng dengan dingin. Keadaan sudah gawat. Kamu harus memilih satu, suamimu atau anakmu. Istriku tidak mau memutuskan. Ia tetap ingin keduanya. Ia tidak mau memilih. Ia lebih suka menangis dan memandang ke puncak bendera sambil menadahkan tangannya. Oki! Anak-anakku ikut berteriak, Bapak! Tiba-tiba anak-anakku jatuh pingsan karena terlalu keras berteriak. Ini menyebabkan petugas itu cepat bertindak. Ia menengok ke atas. Dilihatnya aku memeluk bom itu dengan keras sekali. Lalu ia mengacukan pistolnya. Istriku menjerit. Lalu ia memeluk kaki petugas itu dan cakar-cakarnya. Jangan, Pak, jangan. Petugas itu tidak tergoda. Ia memerintahkan orang banyak agar ikut membantu. Lalu puluhan, barangkali ratusan, kalau tidak bisa dikatakan ribuan tangan merentang, mengembangkan jari, siap menerima apa yang akan jatuh. Tangan-tangan itu bagai dataran putih yang empuk. Aku di atas tiang bendera sama sekali tidak mengerti kenapa begitu banyak tangan menadah. Tapi waktu aku melihat pucuk senjata itu mengarah ke atas kepalaku, aku semakin keras memeluk. Dor! Peluru itu menembus salah satu bagian tubuhku. Tapi aku tidak jatuh. Aku masih terus menempel dan melilit tiang bendera. Dor! Tanganku lemah memeluk.
Tapi bom itu lepas dari peganganku. Dengan diselimuti bendera, bom itu mengayang ke bawah. 10 atau 1000, kalau tidak berjuta-juta tangan yang menadah, berebutan hendak menjemput barang yang jatuh itu. Aku masih sempat mendengar ledakan yang dahsyat. Aku masih dapat membayangkan tangan-tangan itu lepas dari tubuh miliknya, terlempar ke udara sambil menyerahkan darah. Aku masih bisa melihat 100, 1000, atau berjuta-juta orang kehilangan tangan. Tangan anakku, tangan istriku, tangan tetanggaku, tangan begitu banyak orang terlempar tepat mengenai mukaku. Aku geram. Kalau boleh memilih lagi, aku tidak akan menjamu bom itu. Aku biarkan saja tergolek tempat tidurku sebagai bencana atau mimpi buruk. Aku tidak tahu dari mana asalnya, siapa yang telah mengaturnya. Dan yang lebih penting lagi, aku tidak usah merasa punya kewajiban apa-apa, apalagi secara diam-diam menaruh harapan untuk menyelamatkan orang banyak. Sambil tersiksa oleh akibat perbuatanku, aku mati perlahan-lahan. Tubuhku bagai sekerat dendeng, tetap tergantung di tiang bendera itu sampai sekarang.